Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hampir pada saat yang sama mangkuk melahap Nas Chen Sol, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an dan mengenakan jubah merah tiba-tiba terbang keluar dari awan merah. Dia segera mengangkat tangan dan menunjuk jari ke arah mangkuk. Rune yang muncul di permukaan mangkuk bersinar dengan cahaya hitam dan terjalin satu sama lain untuk membentuk garis halus yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, cahaya hitam yang setebal mulut mangkuk keluar dari mangkuk menuju Jiao 16. Kecepatannya lebih cepat daripada teleportasi Nas Chen Sol. Han Li dan Jiao 9 terjerat oleh Blood Ghost dan sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Jiao 16 berada di saat-saat terakhir merapal mantra. Dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu, dia secara alami tidak dapat menghindarinya. Pada saat yang tepat, dia tidak punya pilihan selain memutar ujung penusuk besi, yang awalnya mengarah ke langit, untuk menemui cahaya hitam. Penusuk besi telah menjadi merah tua dan seberkas cahaya baru saja menyala. Sebelum bisa keluar dari penusuk, itu sudah terkena cahaya hitam dan meledak. Seolah-olah matahari yang terik tiba-tiba terbit di depan Jiao 16. Cahaya merah menyilaukan bersinar terang dan menghasilkan gelombang ki yang dahsyat. Gelombang ki menyapu ke segala arah dan mendorong awan darah di sekitarnya beberapa ratus kaki jauhnya. Hantu darah yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh badai. Han Li dan Jiao 9 bertahan dari dampak gelombang ki dan bergegas menuju Jiao 16. Namun, sebelum mereka bisa menghubunginya, lampu merah itu menghilang dan keduanya tertegun. Mereka melihat Jiao 16 terbaring di tanah dengan mata tertutup. Sepertinya dia pingsan. Anggota tubuh dan tubuhnya ditusuk oleh beberapa pilar cahaya hitam yang tampak seperti batang besi. Mereka dengan kuat menjepitnya ke tanah, dan ada sedikit fluktuasi hukum yang datang darinya. Kemudian, ada serangkaian guntur yang menggelegar di langit. Tubuh Han Li dan Jiao 9 berhenti bergerak dan mereka secara bersamaan terbang mundur. Bola api guntur merah seukuran batu kilangan jatuh dari langit dan meledak. Petir yang menyilaukan segera menelan tempat di mana keduanya awalnya berdiri. Setelah Han Li dan Jiao 9 menstabilkan tubuhnya, mereka melihat ke langit pada saat bersamaan. Pria tua berjubah ungu itu memegang mangkuk bundar dengan satu tangan. Wajah kurusnya ditutupi lapisan cahaya merah yang aneh. Petir menyambar dengan liar di awan gelap berwarna darah di sekelilingnya. Aku sudah lama mengantisipasi bahwa orang-orang itu akan memiliki teman. Tanpa diduga, 3 dewa sejati akan berkumpul. Ini membuatku merasa tersanjung. Jika Anda tidak ingin benar-benar kehilangan akal, cepatlah dan patuh menyerah. Pria tua itu terkekeh saat melihat Han Li dan dua lainnya melihat ke atas. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah dan biarkan kami keluar, kata Jiao Jiu dingin. Tes, kamu masih berani kurang ajar ketika kamu berada di ambang kematian. Kalau begitu, izinkan saya untuk menghibur kalian semua dengan baik, kata lelaki tua berjubah ungu itu dengan senyum dingin. Begitu suaranya menghilang, mangkuk terbang dari tangannya dan berputar di udara. Petir yang keras segera meletus dari dalam awan merah yin, setelah itu ratusan bola petir merah menghujani dari atas, meluncur ke arah Han Li dan biar seperti hujan meteor yang berapi-api. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar satu demi satu, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Setiap nyala petir yang jatuh akan meninggalkan lubang besar di tanah. Kemudian, sejumlah besar api berwarna darah akan meledak dari lubang dan menyembur ke segala arah. Setelah beberapa saat, tanah dalam radius beberapa mil dipenuhi dengan api berwarna darah gelap. Itu seperti teratai berwarna darah yang indah yang mekar di seluruh tanah, memancarkan gelombang panas yang menyengat. Tidak diketahui apakah lelaki tua itu melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi dimanapun api petir jatuh, mereka semua menghindari Jiao Jiu,
yang sudah berada di bawah kendalinya. Hanya beberapa nyala api yang menyembur ke tubuh Jiao Jiu. Jiao Jiu, yang sudah pingsan, terbangun dari panas terik. Jiao Jiu meratap kesakitan. Cahaya biru melintas di mata Han Li. Tubuhnya terus melompat-lompat dan menghindari api petir dan hantu darah, tapi dia masih tidak bisa menghindari tergagap oleh api. Bahkan dengan tubuh fisiknya saat ini, dia masih merasakan sedikit sensasi terbakar di permukaan tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah dia merasakan darah di tubuhnya tampak mendidih bersamaan dengan debaran api. Bahkan ada sedikit iritasi di lubuk hatinya. Namun, sensasi dingin muncul dari dantiannya sebelum beredar di kepalanya, dan sensasi hiruk-pikuk itu langsung menghilang. Jiao Jiu, yang tidak jauh dari situ, memegang labu biru di tangannya. Labu memuntahkan cahaya biru yang membentuk lapisan air biru di sekitar tubuhnya, untuk sementara melindunginya dari api berwarna darah. Namun, dengan nyala api petir dan hantu darah yang mengelilinginya, dia merasa tidak bisa merawat mereka. Hanya dalam beberapa napas, ruang di sekitarnya hampir seluruhnya tertutup oleh api berwarna darah. Ruang yang bisa mereka berdua hindari menjadi semakin kecil. Selama ini, semakin banyak hantu darah muncul dari retakan di tanah. Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh api berwarna darah sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Mereka menyerang Han Li dan Jiao Jiu tanpa takut mati. Tubuh Jiao Jiu bergoyang saat dia menghindari beberapa bola api petir. Banyak hantu darah segera mengelilinginya. Mata Jiao Jiu menyipit saat dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk esensi darah. Esensi darah kemudian menghilang ke labu biru di tangannya. Labu itu segera bersinar dengan cahaya biru. Rune biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dan labu mengeluarkan suara sungai yang bergelombang. Gelombang air menyembur keluar dari labu dan berubah menjadi prajurit air lapis baja biru. Mereka memegang tombak es di tangannya dan menyerang pasukan hantu darah. Setelah melakukan semua ini, bibirnya sedikit bergerak saat dia mengirimkan transmisi suara ke Han Li. Jiao Jiu 15, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya akan mencoba untuk menghentikan orang itu. Anda pergi dan selamatkan Jiao Jiu 16. Anda harus membantunya menerobos ruang ini. Dengan itu, lampu merah menyala di matanya. Dia tiba-tiba berubah menjadi pelangi kristal dan terbang menuju tetua berjubah ungu. Namun, Han Li tidak membalas Jiao Jiu seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia pertama kali mengangkat tangannya dan meninju beberapa hantu darah di sekitarnya. Kemudian, tubuhnya bergoyang beberapa kali, dan setelah menghindari beberapa bola petir dan api, dia tiba-tiba mengubah arah dan melesat menuju kehampaan di belakangnya. Jiao Jiu, yang baru saja akan mencapai pria tua berjubah ungu itu, sedikit terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Jiao 15, kemana kamu pergi? Sebelum suaranya memudar, cahaya hitam kental menembus udara. Itu adalah lelaki tua berjubah ungu yang melancarkan serangan dengan mangkuk bundar di tangannya. Serangan itu ditujukan ke kepalanya. Dia buru-buru mengaktifkan labu biru di depannya, dari mana beberapa sinar cahaya biru keluar. Setelah serangkaian jatuh, pusaran biru besar terbentuk di depannya. Baang! Cahaya hitam mendarat di tengah pusaran air dan meledak menjadi bola cahaya hitam. Pusaran air biru juga menyusut dengan cepat di tengah suara gemuruh. Tepat pada saat ini, suara merobek udara bergema. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya hitam pekat jatuh dari mangkuk bundar. Jiao Jiu tidak punya waktu lagi untuk peduli pada Han Li. Dia hanya bisa mengaktifkan labu biru untuk terus memancarkan cahaya biru untuk mempertahankan diri. Namun, saat ini, cahaya merah di matanya semakin terang. Giok putih yang tergantung di dadanya menjadi sedikit lebih redup. Itu tidak lagi sejelas sebelumnya. Haha, temanmu telah meninggalkanmu. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan bisa meninggalkan ruang merah tua ini.
Penatua berjubah ungu bahkan tidak melihat ke arah Han Li. Dia mengaktifkan mangkuk bundar di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Han Li telah mengambil kesempatan untuk muncul beberapa ribu kaki jauhnya, mengangkat tinjunya dan meninju di suatu tempat di depannya. Baang! Suara keras terdengar. Seluruh ruang merah tiba-tiba bergetar. Sinar cahaya terang menyala di tempat kepalan tangan Han Li mendarat. Kemudian, itu berubah menjadi retakan putih yang membentang ribuan mil. Suara cermin pecah bisa terdengar. Seluruh ruang merah tiba-tiba pecah dari retakan putih. Kemudian, itu berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Lingkungan tiba-tiba menyala. Sosok Han Li dan yang lainnya muncul kembali di langit di atas halaman terpencil di selatan kota Tianshui. Pada saat ini, di gang di luar halaman, ada 8 kultivator berjubah biru bulan darah tergeletak di tanah. Ada juga beberapa pelat formasi yang tersebar di sekitarnya. Secara alami, mereka adalah yang memanggil dan mengendalikan formasi ruang merah. Mereka semua berada di tahap integrasi tubuh. Ketika Han Li mendobrak ruang, mereka tampaknya mengalami semacam serangan balik dan pingsan. Di halaman, Jiao Xiliu, yang hangus hitam, tergeletak tak bergerak di samping pohon tua yang layu. Bor lampu hitam di tubuhnya telah menghilang. Auranya juga agak tidak stabil. Namun, dia tidak dalam bahaya kematian. Baang! Suara keras terdengar. Cahaya menyilaukan meledak di langit di atas halaman kecil. Dua sosok terpisah satu sama lain dan terbang ke arah yang berbeda. Jiao Nain mundur menuju rumah utama. Cahaya merah di matanya berangsur-angsur memudar, indera spiritualnya juga menjadi jelas kembali. Sedikit kejutan melintas di matanya. Adapun pria tua berjubah ungu, ekspresinya menjadi sangat tegang. Selain keheranannya, dia juga memelototi Han Li dengan kebencian di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Han Li, yang tampaknya paling lemah di antara ketiganya, akan dapat menemukan kelemahan formasi dan menghancurkan sendiri. Orang harus tahu bahwa stabilitas ruang merah jauh lebih besar daripada formasi biasa. Bahkan jika makhluk abadi biasa dapat menemukan kelemahannya, mereka mungkin tidak dapat menghancurkannya. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba menamparkan bagian bawah mangkuk, dan riak aneh yang bisa dilihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Serangkaian suara bermunculan terdengar di gang. Ini adalah kepala kultivator integrasi tubuh yang meledak. Naschen Souls mereka tertarik oleh riak dan berubah menjadi seberkas cahaya merah, menghilang ke dalam mangkuk dalam sekejap dan langsung hancur berkeping-keping. Namun, lapisan cahaya putih muncul di salah satu tubuh. Tampaknya semacam harta telah menghalangi riak aneh itu, sehingga kepalanya tidak meledak. Ini sedikit mengejutkan lelaki tua berjubah ungu itu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia membuat segel tangan lain. Rune hitam di mangkuk menyala terang lagi, dan dua baut cahaya hitam yang bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya langsung melesat maju, masing-masing meluncur ke arah Han Li dan Liu Yue. Melihat ini, labu biru di tangan Jiao Nain berkelebat dengan tulisan spiritual dan pilar air jernih setebal ember tiba-tiba menyembur keluar dari mulut labu. Bumem, lampu hitam dan biru meledak, dan percikan air yang tak terhitung jatuh ke langit. Tubuh Jiao Nain dikirim terbang setelah ledakan sejauh ratusan kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya lagi. Di sisi lain, tubuh Han Li bergoyang beberapa kali untuk menghindari serangan cahaya hitam. Han Li bergumam sejenak sebelum berjalan ke Jiao Sixteen. Dia membantunya berdiri dan memberinya pil. Terima kasih banyak. Cedera Jiao Sixteen cukup parah. Dia mengangguk pada Han Li sebelum duduk bersila dan menyerap kekuatan pil untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah Jiao Jiu menemukan bahwa pria tua berjubah ungu telah menghilang, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba di depan kultivator tahap integrasi tubuh yang masih menghembuskan nafas terakhirnya di gang terdekat.
Sebelum kultivator integrasi tubuh memiliki kesempatan untuk berbicara, tangan Jiao Jiu melesat seperti kilat dan meraih kepalanya. Cahaya biru melintas dari telapak tangannya, dan mata kultivator integrasi tubuh berguling ke belakang kepalanya. Jiao Nain menggunakan semacam teknik rahasia dan Nas Chen Sol berwarna merah pucat dengan ekspresi ketakutan ditarik keluar dari tubuhnya. Matanya setengah tertutup dan terlihat sangat putus asa. Jiao Nain kembali ke halaman dengan Nas Chen Sol di tangannya. Dia pertama kali melihat Jiao Sixteen, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, dan kemudian menatap Han Li. Jiao Jiu mengangguk ke arah Han Li, dan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa Anda akan begitu ahli dalam bidang formasi dan batasan. Saya keliru berpikir bahwa Anda melarikan diri karena takut pada saya, dan saya harap Anda jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu menyanjungku. Pencapaian formasi seperti apa yang kamu bicarakan? Aku kebetulan menemukan titik lemah dari ruang itu. Itu semua berkat kemampuan hebat Anda sehingga Anda dapat menahan dewa tanpa tubuh itu. Begitulah cara saya bisa mematahkan formasi," kata Han Li sambil tersenyum. Jiao Nain tidak mengatakan apa-apa dan menoleh untuk melihat Nas Chen Sol di tangannya. Matanya menjadi dingin dan dia mengangkat tangannya yang lain. Benang hitam tipis terbang keluar dari telapak tangannya dan memasuki kepala Nas Chen Sol. Tubuhnya bergetar dan mengeluarkan jeritan sengsara. Jiao Jiu tetap tidak terpengaruh. Lebih banyak benang hitam keluar dari telapak tangannya dan melonjak ke kepala Nas Chen Sol. Jeritannya menjadi semakin lemah, dan ekspresi wajah kecilnya berangsur-angsur menjadi kusam, dan matanya menjadi tidak fokus. Jiao Jiu sedikit mengernyit dan sutra hitam di telapak tangannya tumbuh. Tepat pada saat ini, lapisan cahaya kristal tiba-tiba muncul di permukaan Nas Chen Sol, menyebabkan tubuhnya menjadi tembus cahaya. Oh tidak, ketika Han Li melihat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Nas Chen Sol itu pecah menjadi cahaya yang berkilauan dengan suara ledakan. Sudut mulut Jiao Jiu berkedut dan ekspresinya berubah jelek. Tampaknya Nas Chen Sol orang ini memiliki semacam batasan yang ditempatkan padanya. Begitu pencarian jiwa menyentuh ingatan tertentu, batasan itu akan terpicu. Apakah Anda menemukan sesuatu, rekan Taois Jiao Jiu? Han Li menghela nafas. Aku tidak menemukan informasi yang berguna. Dengan identitas orang ini, aku khawatir dia tidak tahu banyak. Namun, anggota aliansi Anika di sini memang telah dibunuh oleh mereka. Jiao Jiu menggelengkan kepalanya. Han Li sedikit mengernyit saat mendengar itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jiao Siliu berdiri dan bertanya. Dia telah pulih sedikit. Ayo cari kota Tianshui dulu. Karena kami telah terpapar, kami tidak perlu khawatir tentang hal lain. Mata Jiao Jiu berkilat dan dia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, puluhan ribu mil jauhnya dari kota Tianshui, sebuah kapal merah gelap terbang menembus awan. Kapal itu dibagi menjadi 2 tingkat dan setiap tingkat memiliki beberapa ruangan tersendiri. Ada beberapa pasang sayap yang terukir di lambung kapal, berubah menjadi 8 pasang sayap merah gelap yang mengepak dengan cepat. Di salah satu kamar di lantai atas kapal, sesepuh berjubah ungu yang pernah bertarung dengan Han Li dan yang lainnya sedang duduk bersila dengan wajah muram. Setelah hening sejenak, dia membalik tangannya dan mengeluarkan piring batu giok seukuran telapak tangan. Dia mengetuknya beberapa kali dan lampu merah besar muncul di sana. Kemudian, suara serak datang dari sana. "Chou, bagaimana situasinya? Aku sudah bertarung dengan orang-orang dari aliansi Anika." Penatua berjubah ungu itu berkata tanpa ekspresi. "Hehe, sepertinya aku benar." Orang di piring batu giok itu tersenyum bangga. "Huff, mereka jauh lebih lemah dari yang Anda duga. Ada 2 dewa longgar dan 1 dewa bumi. Ada 3 dewa yang sempurna. Jika saya tidak memiliki beberapa trik di lengan baju saya,
saya akan mati di tangan mereka. Sayangnya, salah satu bawahan saya telah jatuh ke tangan mereka. Penatua berjubah ungu itu berkata dengan marah. Oh, apakah orang itu tahu sesuatu? Suara di piring giok juga berhenti. Berapa banyak yang bisa diketahui oleh seorang kultivator di tahap integrasi tubuh? Penatua berjubah ungu berkata dengan jijik. Itu bagus. Hanya Anda sendiri yang memiliki 3 dewa yang sempurna. Tampaknya aliansi Anika tidak datang dengan niat baik. Jika mereka mundur saat menghadapi kesulitan, biarlah. Namun, jika mereka terus mengganggu kita, Guru Suci kita akan memastikan untuk memberi mereka pelajaran. Baiklah, kali ini Anda telah bekerja keras. Kembali dulu, kata suara di piring giok dengan tawa dingin. Penatua berjubah ungu mengangkat alisnya. Dia jelas tidak puas dengan nada arogan dari pihak lain. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan segera mengakhiri transmisi tersebut. Dia melambaikan tangannya dan kapal terbang itu bersinar dengan cahaya merah. Itu mempercepat lagi dan terbang ke depan. Di aula batu di kota Tianshui. Areanya cukup luas, tapi sepertinya sedikit kosong. Ada pilar batu di kedua sisi aula, dan ada anglo yang diletakkan di atasnya. Namun, tidak menyala. Han Li dan 2 lainnya berdiri di pintu masuk aula. Mereka memakai topengnya lagi. Dengan basis kultivasi dan indera spiritualnya, mereka dengan cepat memindai seluruh kota air surgawi dan menemukan bahwa tidak ada kultivator tingkat tinggi di atas tahap tempering spasial di kota, juga tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun, mereka menemukan balai batu ini di daerah terpencil di bagian selatan kota. Di tengah aula, ada 3 mayat yang tertata rapi. Kulit dan dagingnya semua keriput dan wajah bengkok. Tampaknya mereka telah menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan ketika mereka masih hidup. Ada juga beberapa topeng hijau di sampingnya. Mereka terlihat berbeda dari yang dikenakan Han Li dan yang lainnya. Melihat mayat-mayat yang layu, sepertinya semua darah di tubuhnya telah dihisap hingga kering. Musuh telah mengatur mayat-mayat ini dengan rapi di sini. Jelas bahwa mereka memprovokasi aliansi Anika. Jiao Jiu memeriksa mayat-mayat itu dan berkata perlahan, ini pasti penyusup dari aliansi, kata Jiao Jiu perlahan. 1 tahap Grand Ascension dan 2 kultivator tahap integrasi tubuh. Tampaknya mereka terbunuh setelah mereka bertarung. Bahkan Naschen Souls-nya tidak dapat melarikan diri. Seharusnya Celestial keliling yang membunuh mereka. Namun, tampaknya orang ini dapat menggunakan kekuatan hukum, kata Han Li sambil berpikir sambil melihat ketiga mayat itu. Rubah tua itu, Gong Su Hong. Sepertinya dia sudah siap. Pembatasan dari sebelumnya tampaknya merupakan jebakan yang rumit untuk memikat kami, kata Jiao Jiu dengan penuh kebencian. Kita tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Sepertinya kita tidak akan bisa menemukan petunjuk apapun di kota Tianshui. Sebelum kita pergi, kita perlu memberi tahu 3 lainnya tentang situasinya dan mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kata Jiao Jiu. Setelah dia selesai berbicara, dia membuat segel tangan dengan 1 tangan. Lapisan riak biru muncul di topeng kambing biru. Riak-riak itu berkedip-kedip dan menyala. Jiao Jiu segera menutup matanya dan menggerakkan bibirnya. Han Li dan Jiao Jiu berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, cahaya pada topeng Jiao Jiu menghilang dan dia membuka matanya. Apa yang dikatakan Jiao San? Jiao Jiu bertanya dengan cepat. Dia menyuruh kita segera berkumpul di Dragon Lake City, kata Jiao Jiu perlahan. Apakah mereka diserang? Han Li tiba-tiba bertanya. Jiao San dan tim lainnya cukup jauh dari kota target. Mereka belum tiba, tapi melihat situasi di sini, orang penghubung target mereka kemungkinan besar juga sudah mati. Sekarang kita sudah siap, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerang kita lagi, kata Jiao Jiu dengan suara yang dalam. Han Li mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tidak ada lagi petunjuk di sini. Ayo pergi.
Jiao Jiu melambaikan tangannya dan cahaya biru muncul. Mayat di tanah dikumpulkan dan mereka berjalan keluar. Mereka bertiga dengan cepat keluar dari aula batu meninggalkan kota Tianshui. Mereka tiba di lapangan terbuka. Jiao Jiu hendak menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya saat mendengar suara Jiao Jiu. Tidak perlu untuk itu, karena musuh sudah mengetahui keberadaan kita tidak perlu bersembunyi lagi. Kita akan langsung menuju Dragon Lake City. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Ombak bergulung ke segala arah, dan sebuah kapal terbang kristal biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di ruang terbuka di depannya. Itu ramping, berkilau dan tembus cahaya, dan dipenuhi dengan cahaya spiritual. Jiao Jiu menghentikan apa yang dia lakukan dan memandangi kapal terbang itu dengan iri. Han Li menghela nafas dan memuji, perahu ini terbuat dari Skycloud Blue Crystal. Meskipun tidak bisa dianggap sebagai artefak abadi, seharusnya tidak terlalu jauh. Kamu menyanjungku. Itu hanya kapal terbang harta karun spiritual. Itu tidak terlalu mengesankan. Jiao Jiu tertawa. Kekuatan yang ditunjukkan Han Li saat dia bertarung dengan musuh membuatnya terkesan. Nada suara Jiao Jiu menjadi lebih sopan. Kapal terbang ini cepat. Kami akan mengambilnya. Jiao Jiu, cepat pulih dari cederamu. Akan ada banyak pertempuran sengit di depan. Jiao Jiu berkata dan mendarat di depan kapal terbang. Jiao Jiu mengangguk dan menaiki kapal terbang bersama Han Li. Jiao Jiu melambaikan tangannya dan menggunakan suatu teknik. Kapal terbang itu bersinar dengan cahaya biru dan terbang ke depan. Kota Danau Naga jauh lebih besar dari kota Tianshui. Ada sebuah danau seluas 1000 hektar di kota. Itu terhubung ke beberapa sungai di kota dan diperpanjang ke luar kota. Saat itu pagi-pagi sekali dan kota itu ramai dengan orang-orang. Pada saat Han Li dan yang lainnya tiba di halaman terpencil di bagian barat kota, Jiao San dan Jiao Bai yang berwajah monyet telah tiba dengan sekelompok orang lain. Sepertinya Jiao Bai dan dua lainnya baru saja tiba. Di bawah komando Jiao San, Jiao Jiu memberitahu mereka tentang penyergapan di kota Tianshui. Dia kemudian mengeluarkan mayat anggota aliansi Anika yang menyelinap ke kota.